Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Titin Lukman. Oke, ada yang bertanya, kalau misalnya dalam satu minggu hanya menggunakan retinol itu 3 kali, selebihnya pakai apa saja sih? Titin akan share ke teman-teman semua apa saja yang Titin gunakan selama satu minggu full. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Info penting ini jangan sampai bermanfaat buat mereka. Oke guys, seperti biasa malam ini kita akan skincare sama-sama. Produk selanjutnya yang akan saya gunakan malam ini ya, selain Aquaskin, Titin akan gunakan Supple Power. Ada serum hyaluroniknya, ada juga ini versi dari Keramik Skin Savior. Seperti janji saya kemarin, kalau teman-teman perhatikan video saya sebelumnya, memang Titin janji untuk share ke teman-teman apa saja saya gunakan sebelum menggunakan retinol. Nah, sebelumnya saya memang menggunakan toner dan serum hyaluronik dari Something. Tonernya itu Supple Power dari Something. Ini versi share in jar-nya. Jadi memang kan ini baru 4 minggu saya gunakan dan ini sudah hampir habis. Sisa sedikit ya, karena memang ini setiap hari saya gunakan sebelum menggunakan bahan aktif apapun. Setelah itu saya menggunakan Something Hyaluronic Acid. Nah, ini sih bagus banget menurut saya karena mampu menghidrasi kulitnya teman-teman yang benar-benar kering ataupun yang kulitnya oily. Dan seperti penjelasan saya di video sebelumnya, bahwa ketika teman-teman menggunakan bahan aktif ya, sebaiknya teman-teman menggunakan bahan yang bisa menghidrasi kulitnya teman-teman. Seperti apa? Seperti toner yang bisa menghidrasi, serum hyaluronik, lalu kalian bisa mengapply bahan-bahan aktif yang benar-benar strong di kulit kalian. Nah, khusus malam ini karena kemarin Titin sudah menggunakan retinol, malam ini Titin mau menggunakan AHA PHA. Nah, ini masih dari produknya Aquaskin. Kemarin saya sudah tunjukkan ya botol hijau ini. Botol hijau ini memang dari Aquaskin. Bisa dilihat ini memang masih banyak. Baru 4 minggu saya gunakan dan itu pun 1 minggu saya hanya menggunakan 2 kali. Nah, untuk kegunaan dari produk-produk yang saya sudah tunjukkan tadi, saya akan jelaskan sambil mengapply di mukanya Titin. Setelah saya menggunakan lactic acid ya, lalu saya nanti timpa dengan Marine Collagen lagi. Ini memang setiap hari saya gunakan Marine Collagen ditambah dengan ginseng root. Fungsinya merangsang pertumbuhan kulit baru teman-teman. So, ini harus banget saya gunakan setiap hari. Setelah itu baru saya tutup dengan pelembab. Pelembabnya dari Something, yaitu Keramik Skin Savior. Biasanya selama ini saya kalau menggunakan pelembab itu kadang jerawatan. Secara muka saya memang acne prone ya, di bagian T-zone-nya itu berminyak. So, kalau menggunakan pelembab yang salah ya otomatis akan jerawatan. Tapi ini guys, alhamdulillah selama 4 minggu ini cocok-cocok saja di wajah saya. Bahkan saya akan kembali untuk membelinya. Guys, ini benar-benar setiap hari saya gunakan. Bayangin aja ini sisa sedikit ya, teman-teman bisa lihat. Pokoknya sebelum menggunakan produk apapun, saya menggunakan ini. Oke, kita mulai apply ya. Saya sambil jelaskan apa sih kegunaan dari serum hyaluronic acid ini. Jadi kegunaan hyaluronic acid ini mampu menghidrasi kulitnya teman-teman hingga ke lapisan dalam. Walaupun teman-teman kulitnya sensitif, ini tidak akan membuat kulitnya teman-teman berminyak. Bahkan ini gunanya untuk menghidrasi, mengikat air ya yang ada di udara sehingga dia akan menyimpan ke lapisan kulitnya teman-teman. Minim terjadi iritasi, minim terjadi jerawat, dan minim terjadi yang namanya pembentukan komedo. Tadi saya sudah bilang sebelum menggunakan serum hyaluronik ini saya menggunakan Supple Power teman-teman, toner Supple Power dari Something. Oke, apa sih gunanya dari Supple Power ini? Kenapa setiap hari saya gunakan? Karena Supple Power ini mampu menenangkan kulitnya teman-teman. Jadi dulu teman-teman kulitnya Titin itu sering merah, sering jerawatan ya, pokoknya pakai krim malam, besok paginya pasti merah-merah, entah itu di bawah mata, di area cuping hidung, bagian jerawat cepat merah, pokoknya kulitnya itu bener-bener cepat iritasi. Nah, semenjak saya gunakan ini, kulit saya terasa elastis, kulit saya terasa terhidrasi, bahkan kulit saya lembab dan lebih segar dari sebelumnya. Supple Power ini bisa mencerahkan juga, mampu meratakan warna kulit kamu, dapat menyerap serum yang
akan kamu gunakan nanti itu lebih efisien lagi kerjanya. Lalu selanjutnya setelah menggunakan serum hyaluronik ya, saya menggunakan lactic acid dari Avoskin. Nah, apa sih lactic acid ini? Lactic acid ini adalah turunan dari AHA. Cuman kandungannya itu lebih lembut, lebih gentle daripada AHA. Terus teman-teman tahu kan bahwa AHA itu salah satu bahan yang bisa mengeksfoliasi kulitnya teman-teman. So, yang ada jerawatnya seperti saya nih baru muncul karena memang saya lagi PMS. Ya, terus ada whiteheadnya, ada komedonya. Ini kamu wajib banget gunakan ini. Saya gunakan 2 ampul, lalu kita apply. Jangan lupa bilang bismillah. Karena memang ini bahan aktif yang cukup strong, tapi lembut sih, tidak terlalu sekeras AHA. Nih, apalagi yang ada di bagian yang ada jerawatnya. Teman-teman, ini note juga dari Titin, pesan dari Titin buat teman-teman semua yang baru belajar tentang bahan aktif. Memang sih agak ribet, tapi teman-teman kalau sudah belajar, sudah tahu kegunaan dari AHA, BAHA, retinol, niacinamide, vitamin C, alpha-arbutin. Kalau teman-teman mau belajar meluangkan waktu ya, teman-teman tidak perlu lagi mengeluarkan duit yang banyak untuk yang namanya laser, peeling, karena kalian bisa mendapatkan kulit yang sehat walaupun di rumah aja. Jadi pas banget ya, dalam seminggu itu harus menggunakan retinol dan AHA. Kenapa? Karena yang satu gunanya memang merangsang pertumbuhan kulit baru, sedangkan AHA ini mengupas, eksfoliasi kulit yang mati, terkikis secara sendirinya, tapi secara lembut, bahkan kamu tidak menyadarinya. Yang saya suka dari serum lactic acid ini adalah finishnya cepat sekali kering, cepat meresap ya. Tapi lihat deh finishnya bikin glowing, kan? Bikin wajah menjadi lebih cerah, dan yakin besok pagi mukanya teman-teman akan lebih bersinar. Tanya apa setelah mengaplikasikan lactic acid ini ke muka saya? Di area cuping ini memang agak cekit-cekit sedikit ya, di bagian leher juga, karena memang dia bahannya agak strong, tapi masih bisa kamu atasi. Intinya ketika kamu sebelumnya menggunakan bahan yang menghidrasi kulit kamu, jangan khawatir, teman-teman akan meminimalisir terjadinya yang namanya iritasi. Selanjutnya Titin menggunakan Avoskin yang marine kolagennya 10% ditambah dengan ginseng root. Rasa setelah menggunakan ini lebih kenyal lagi, lebih plumpy. Seperti juga, saya rasa bekas jerawat saya bisa hilang karena menggunakan ini. Setelah menggunakan marine collagen tadi, lanjut menggunakan pelembab. Pelembab ini dari Something ya, yang ceramic skin savior. Ini cocok banget di saya karena tidak menimbulkan whitehead ataupun jerawat ya, yang dimana kalau muka saya terlalu lembab ya, di bagian T-zone ini kadang menimbulkan jerawat lagi. Tapi ini alhamdulillah sejauh ini 4 minggu saya gunakan tidak masalah. Kalau saya menggunakan retinol, menggunakan lactic acid yang dimana harus memang lembab, baru saya gunakan. Which is ini saya gunakan itu 5 kali dalam seminggu, itu pun malamnya saja. So teman-teman sudah tahu ya, 3 hari retinol, 2 hari saya menggunakan bahan ini. Tinggal bobo cantik guys. Cukup sekian video saya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mukanya acne prone, sama persis dengan mukanya Titin, yang sudah capek ketergantungan dengan obat ataupun produk dari klinik kecantikan. Buruan kamu beralih seperti yang saya gunakan. Dijamin tidak menyesal.